tanjakan setan ini. Hai guys, balik lagi ke channel kita Di pendaki santuy. santuy. Kita lagi di Gunung Cikuray bareng teman-teman dari Tangsel. Kita lanjut. Kita lanjut, jalannya mantap guys. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan teman-teman semua. Kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Cikuray setelah seminggu lalu kita pendakian dari Gunung Lawu. Kami berkumpul di Pamulang, Tangerang Selatan untuk langsung berangkat menuju base camp Gunung Cikuray via Kiara Janggot. Waktu tempuh sekitaran 4-6 jam untuk sampai di base camp. Pendakian kali ini aku tidak sendirian, tapi bersama dengan teman-teman sekitaran 6 orang. Sesampainya kami di base camp, kami langsung packing-packing untuk persiapan pendakian. Dan tidak lupa juga untuk makan pagi, supaya memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan pendakian hari ini. Setelah kami packing-packing dan makan pagi, kami langsung ke depan base camp Kiara Janggot untuk foto bersama. Masih buat naik ojek. Apa yang punya ide weekend bukan rebahan malah naik gunung. Gunung Cikuray adalah sebuah gunung bertipe stratovolcano yang terletak di Dayung, Manggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Gunung Cikuray yang mempunyai ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut ini tidak mempunyai kawah aktif dan merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Gunung ini berada di perbatasan Kecamatan Bayongbong. Dari sini bisa naik melalui jalur Cilegug atau Kampung Jambansari dekat markas HDG Tim, Cikajang, Kiara Janggot, dan Dayung Manggung. Iklim di daerah Gunung Cikuray dan sekitarnya dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah. Curah hujan di sekitar Gunung Cikuray mencapai 3.500 sampai 4.000 mm dengan kalkulasi bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, dan juga variasi temperatur dari 10 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Udah nggak cocok lagi kayak buat naik gunung. Komplek Gunung Cikuray merupakan bagian dari rangkaian batas hidrologi yang membagi dua kelompok besar, daerah alir sungai atau DAS, bagian utara dan selatan Jawa melalui punggung-punggung bukit maupun pegunungan. Bagian lereng timur hingga selatan Gunung Cikuray masuk dalam sistem DAS Ciulan, di mana anak-anak sungai yang berhulu di lereng gunung bergabung dengan aliran utama di dalamnya, mengalir menuju pesisir selatan Jawa hingga bermuara di Samudra Hindia. Sedangkan bagian lereng sebelah barat hingga ke utara masuk ke dalam sistem DAS Cimanuk, di mana aliran anak-anak sungai yang berhulu di lereng gunung tersebut bergabung dengan aliran yang lebih besar di bawahnya, mulai dari Cikajang hingga Garut. Aliran tersebut bergabung dengan aliran utamanya, yaitu Cimanuk, mengalir menuju pesisir utara Jawa hingga bermuara di Laut Jawa. Di kalangan para pecinta alam, biasanya mereka sering menyebut rangkaian pegunungan ini dengan istilah Paguci, yang artinya Papandayan, Guntur, dan Cikuray. Mungkin dikarenakan lokasinya yang memang saling berdekatan, maka tak heran jikalau banyak dari para pendaki yang melakukan double summit dengan mendaki dua gunung dalam satu kurun waktu. Salah satu faktor yang menjadikan Gunung Cikuray selalu ramai dengan para pendaki ialah karena lokasinya yang tak begitu jauh dari pusat ibu kota Jakarta
juga kota-kota sekitarnya, seperti Tasik dan Bandung. Selain lokasinya, tekstur jalur trek Cikuray juga menjadi daya tarik tambahan. Pasalnya, menurut banyak para pendaki yang telah mendaki Gunung Cikuray, memiliki kategori yang cukup ekstrim. Terlebih bagi seorang pemula, seperti halnya saya. Sehingga banyak dari mereka yang menyebutnya dengan istilah trek dengkul ketemu kepala, yang mempunyai arti jalur yang mempunyai sudut kemiringan hampir sekitar 90 derajat. Dikarenakan bentuk Gunung Cikuray memang menyerupai kerucut besar. Gunung Cikuray memiliki puncak ketinggian sekitar 2818 mdpl. Dengan ketinggian itulah, maka Cikuray dinobatkan sebagai gunung tertinggi keempat di Jawa Barat. Gunung Cikuray seperti halnya gunung lainnya di Indonesia yang diselimuti oleh misteri dan tak jarang dikaitkan dengan mitos-mitos mistis atau magis. Sama seperti gunung lainnya, Gunung Cikuray pun pernah menoreh duka yang mendalam perihal catatan kelam hilangnya seorang pendaki bernama Reni asal Cipondoh, Tangerang pada Desember 2009 silam. Tanpa maksud hati ingin membuka luka lama tersebut, namun hal positif yang dapat dipetik ialah agar selalu Tanpa maksud hati ingin membuka luka lama tersebut, namun hal positif yang dapat dipetik ialah agar selalu mawas diri dan waspada dimanapun berada. Terlepas dari unsur mistis, seharusnya memang sebagai makhluk beragama tentu saja kita percaya dengan adanya dunia lain. Namun tak perlu diambil pusing. Tentulah jikalau bersikap sewajarnya dan sopan atau tidak arogan, pastinya tak akan ada yang harus ditakutkan. Dengan segala keindahan, panorama alam dan jalur pendakian yang menantang, membuat Gunung Cikuray termasuk gunung favorit bagi para pendaki. Meskipun banyak dari mereka yang mengaku bukan kalah pertama kali mendaki gunung ini. Beberapa naskah kuno menyebut Gunung Cikuray sebagai Gunung Larang Sri Manganti atau Sri Manganten. Sekitar abad ke-17, lereng Gunung Cikuray menjadi mandala, yaitu pusat petapaan para pendeta dan kegiatan tulis-menulis kerajaan Sunda atau Kabuyutan. Bukit-bukit tertulis mengenai mandala ini masih tersimpan di sebuah cagar budaya Ciburuy di Kecamatan Cigeduk. Gunung Cikuray adalah sumber inspirasi dari kereta api Cikuray. Kereta api penumpang kelas ekonomi yang melayani Pasar Senen menuju Garut melalui Bandung dan beroperasi di jalur kereta api Cibatu, Garut. Untuk menuju puncak Cikuray, terdapat beberapa opsi jalur atau rute pendakian yang dapat dipilih. Di antaranya seperti jalur Cikajang, Bayongbong, Cilau, atau Pemancar. Menurut informasi, jalur Cikajang merupakan jalur yang paling landai untuk dilalui, namun merupakan terpanjang di antara jalur lainnya. Sedangkan untuk jalur Bayongbong merupakan jalur terpendek, namun termasuk jalur yang paling sulit dan terjal. Kemudian untuk jalur Cilau merupakan jalur terfavorit dengan melalui jalur Pemancar. Sebetulnya pada Cilau terdapat pula beberapa titik lainnya yang dapat digunakan seperti dekat gerbang pintu masuk perkebunan Dayeng Manggung, Patrol, dan Kiara Janggot yang merupakan jalur baru dibuka pada awal Januari 2016 untuk pendakian. Bila menggunakan Dayeng Manggung atau Patrol, kedua jalur ini nantinya akan bertemu pada persimpangan di lokasi Pemancar. Akan tetapi bila mana menggunakan jalur Kiara Janggot, jalur ini tidak akan melewati lokasi Pemancar, namun nantinya akan bertemu di pos ke-6 atau pos ke-7 pada jalur trek Pemancar. Ada satu jalur baru lagi yang baru dibuka baru-baru ini, yaitu jalur Tapak Gerot. Sebagai titik start awal, bila kamu berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kamu dapat menuju Garut dengan menggunakan bis antar kota.
Setibanya di Garut, kamu dapat turun di Terminal Guntur dan melanjutkan kembali perjalanan menggunakan angkutan umum berwarna abu-abu dengan nomor trayek 06 ke arah Cilau. Setibanya di Desa Dangiang, kamu dapat meminta pada supir untuk menurunkan kamu di pangkalan ojek genteng. Setelah itu, kamu dapat menggunakan jasa ojek untuk menuju base camp Desa Kiara Janggot. Untuk opsi lainnya, jika kamu datang dengan jumlah rombongan, maka kamu dapat menyewa angkutan umum atau mobil bak terbuka di Terminal Guntur. Perihal harga, kamu dapat bernegosiasi langsung dengan pemilik kendaraan. Setelah tiba pada base camp pendakian Desa Kiara Janggot, maka akan dilakukan proses registrasi dan dikenakan sekitar Rp5.000 per orang sebagai biaya simaksi sebelum memulai pendakian. Sebelum memulai pendakian, akan diberikan pengarahan oleh ranger setempat dan manfaatkanlah momen tersebut untuk mencatat titik koordinat pos pendakian yang nantinya akan dilalui. Jalur Kiara Janggot akan melewati sekitar 7 pos. Sebelum tiba di puncak, dikarenakan terbilang masih baru sehingga suasananya pun cukup asri. Kemudian memiliki tipe jalur yang cukup landai, akan tetapi memang terbilang cukup jauh jika dibandingkan melalui Bayongbong. Sebagai tujuan checkpoint pertama ialah pos ke-1 dengan jalur berupa tanah dan sedikit menanjak. Bila musim kemarau tiba, mungkin saja jalur ini akan lebih berdebu. Sepanjang jalan, pada titik ini akan ditemani perkebunan warga sekitar yang ditumbuhi beberapa jenis sayuran. Dari penampakan yang kita lalui, memang sangat sedikit sekali orang-orang yang tertarik melewati jalur ini. Masih tingginya rerumputan dan lebatnya vegetasi yang ada. HM16. Dari pertengahan menuju ke pos 1, kami berencana untuk beristirahat sambil menunggu teman-teman kami yang masih berjalan menuju ke atas. Lah, siapa suruh orang minum, kalau ada minum. Si.
HM19. Saya pengen balik lagi ke bawah. Coba. HM20. Oke, lanjut. Sempit juga ya. Sempit jalannya. Kayaknya jalan orang lewat deh. Awas kepala. Kayu. Oh, siapa? Nyamuk ya. Banyak ya? Tadi banyak banget. Iya makanya. Orang bakal menang hiji Nah. menang hiji orang sore yang hukum mangkat termain mangkat ke mau bakal aya duaan Aku kan si Jambi aja kan. ya ulah Halo guys. kerjaan teh Menuju pos 2. di bawah bos Bang Reni Tidur anjir. Serius? Oh tidur deh. dibangunin dia keterusan tadi. Udah 5 menit katanya. Hei belum tidur kali ya Ah itu tuh. belum mak jam 4 Iya, ada.
Alah. Iya santai aja. Pos 2. Kok yang pos 1 nggak ada tandanya ya? Yang tahu ini gunung nggak jelas. Nggak jelas ya? 3 burang-burang orang teman di pos 3 nih langsung pos 5 pas lu kata tahu. Isi air. Pos 2 isi air. Di pos 2 terdapat sumber air, tetapi memang harus berjalan kaki menuju lembah. Oh ada. Emang kayak gini deh dari tadi bentuknya? Yang Kebuang tadi mah- gitu. Yang tadi mah Harus di copot. harus copot. Yang di atas di pos 6, pertengahan Oh. pos 6. Langsung sumber air, Oh gitu. langsung hulu air. Hulu air. Ya, Mata air gitu. ya, Wah. bijil dari tanah. Berarti emang khusus buat ambil air ini ya? Yang ini Iya. ya bentuknya ya? Kalau dulu di pos 1, pos 2 nggak ada. Oh nggak ada, ini baru dibuat kayaknya ya? Iya. Mau bu, keluarin. Nih. Kopi nggak? Nanti mau susu. Indo Cafe aja, aku Indo Cafe boleh. Lu ini kopi. Boleh, boleh. Pusing deh gua malu kak. Wah, cepet amat. Udah tilu aja. Udah tilu aja tuh. Cepet amat udah tilu. Setelah dirasa cukup memulihkan sedikit tenaga dan mengisi perbekalan air di pos 2, maka kembali melanjutkan perjalanan yaitu menuju ke pos 3. Di mana pada titik ini suasana Jaru sudah mulai memasuki hutan. Terdapat banyak akar pohon besar yang terkadang menyulitkan dalam melangkah. Terlebih dalam menanjak seperti ini. Seakan terasa begitu menguras stamina fisik. Sini. Bet, tolong video dari atas, Bet. Biar semangat maksud gua. Hei, ayo semangat gitu. Maksud gua biar semangat. Lu bakal berharap gua kaget gini. Gua mau godain dia, lu yang kena. Nih. Banyak nyamuk. Tandanya cuma bentar, nanjak lagi. Langsung nanjak lagi.
Lah, kayak nyamuk. Andong. HM27. Setengah jam Tiga. ada. Ada setengah jam kali ya? Pas 3 ke pos 4 berapa? Setengah jam lagi mungkin. Setengah jam. Setengah jam lagi kayak tadi. Lanjut lagi. Nanti lah tunggu mereka lah. Cepat 20 menit sampai. Tiga. Setibanya menemukan papan kecil yang menjadi tanda akan pos 3, maka kami kembali mengambil nafas sejenak dan mengisi perut dengan beberapa cemilan agar kuat melakukan pendakian selanjutnya. Sekiranya semua dirasa sudah cukup, maka kembali memulai langkah perlahan tapi pasti menapaki jalan untuk menuju ke pos 4. Dengan jalur yang mulai rapat dengan pepohonan dan semak belukar, memang akan menambah adrenalin. Walaupun rasa lelah memang melanda dan tak bisa ditutupi begitu, tergambar jelas pada setiap wajah rekan-rekan. Namun tetap semangat rasanya untuk dapat mencapai puncak Cikuray. HM29.
HM30. Iya. Mau madang ini. Sempat. Setelah kami sampai di pos 4, kami rehat sejenak sambil makan siang dan juga mengisi tenaga untuk sampai ke pos 5. Pagi Sabtu udah mulai double jam 4. Terus anda kalian hidup hidup. Otomatis begitu kalau misalkan kecuali ya si Rido si Pepi punya utang sama lu dong, baru bisa berangkat bareng. Kali Rido resign. Iya, Rido tahun depan udah dapat cuti. Tempat gua aja tuh. Setelah kami makan siang, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Untuk vegetasi terlihat cukup lebat sehingga kami cukup kesulitan juga untuk melewatinya. Tetapi tidak apa-apa, kita nikmati saja untuk perjalanan kali ini. Tanjakan yang menantang dan vegetasi yang lebat ini membuat adrenalin kami semakin berkobar. Tanjakan setan ini. Bisa dikirimkan. Bisa. Ya, tolong gua dong. Dah. Emang ngaruh ya? Masuk rekam deh. Nggak di pemandangan situ dong. Itu ada HP gua, tolongin bawain ya. Hah? Itu tuh ada HP-nya. Ini. Iya. Bawa Bawain, Hai bawain. guys, Siapa yang bawain? balik lagi Siapa aja? bersama tim Santuy Adventure. Kita lagi di Gunung Cikuray. Tetap tunggu keseruan kita, oke? Udah. Wow, kok begitu ngevlognya? Pause dulu dong, nggak begitu dong. Hai guys, balik lagi ke channel kita Di pendaki Santuy. santuy. Kita lagi di Gunung Cikuray bareng teman-teman dari Tangsel. Kita lanjut. Kita lanjut, jalannya mantap guys. Ya kedepanin dong, liatin jalannya dong. Nggak biasa ngevlog ya. Nggak cocok jadi kameramen. Capek. Bodo amat. Bagus ini. Lama amat. Wow, sebutin harga outfit gunung lu dong, berapa mahal? Iya tuh. Berapa harga outfit lu? HM33.
Pos 5. Tibalah kami di pos 5. Pada titik ini terdapat sebuah space tanah agak lebar. Namun sekitaran 10 meter sebelum pos 5 juga terdapat space yang dapat dipergunakan untuk mendirikan sekitar 2 buah tenda. Pada titik ini terdapat banyak pohon kantong semar dengan berbagai ukuran. Sungguh unik jika memperhatikan sejenak pohon yang satu ini. Kayak gerbang ya. HM36. Setan, tanjakan setan. Katanya ada mata air. Nggak tahu. Mau ngapain? Mau diri, mau kencing nih. Tiga jam. Dengan siapa nih? Gak tahu. Bawa aja kacar tinggal. Apa? Apa namanya? Nyiri sabun. Penemuan barang antik, Dok. Bego amat.
pos 6. Sampailah kami di pos 6. Untuk pos ini memang sering digunakan untuk alternatif berkemah. Jika tak dapat space, berkemah di puncak. Lah. Enggak, maksudnya yang cewek nggak mau belajar masang tenda. Bisa kok gue. Ini pasang, gue udah pasang. Apa Gue masak apa masak? Dua-duanya. Aku bagian mandor aja ya. Sama lagi. Fotoin dong, pecah. Fotoin. Apa pecah? Ini. Gue belum apa-apain ya. Ya ngaku. Itu pecah banget. Fotoin. Iya. Fotoin lu ah. Itu kak. Fotoin, Kak. Biar gue bukti. Nih. Kami memutuskan untuk camping di pos 6 karena hari sudah sore dan tidak sempat menuju puncak. Maka kita lanjutkan besok hari untuk kita dapat beristirahat dan summit. Miring banget. Malam pun tiba. Kami sudah selesai mendirikan tenda dan sudah membersihkan diri dan lanjut untuk memasak masakan malam ini, dan kita sama-sama tidur untuk mempersiapkan besok pendakian selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu videonya. Kita lanjutkan besok hari. Bye bye.